Kula nuwun. Nah, setelah hari ini saya nonton video vlognya Safar Nurhan yang judulnya Plagiarisme Tidak Dibenarkan dalam Undang-Undang dan Agama. Kemudian itu link videonya nanti ada di deskripsi dan saya sudah nulis komen juga di situ. Dan saya sudah bilang sama Safar saya habis 2 batang rokok untuk nulis komen di situ. Saya jadi penasaran soal plagiarisme ini, terutama bukan apa, bukan hukumnya atau segala macam ya, karena itu urusannya sama sama Tuhan mungkin urusannya. Tapi saya pengen tahu sebenarnya kalau kita eh, apa ya ingin menggunakan karya orang dan kemudian memasukkan dalam karya kita sendiri gitu, atau kita berkarya tapi juga memasukkan unsur dari karya orang itu yang diperbolehkan itu gimana gitu, yang tidak dianggap plagiat atau yang tidak berisiko melanggar hak cipta itu seperti apa. Nah, di sini saya temukan ada paper dari Pamela Samuelson tahun 94. Pamela Samuelson itu sendiri adalah, sebentar saya cek, dia itu waktu tahun 94 itu dia profesor hukum di University of Pittsburgh School of Law. Ini papernya eh, judulnya Self Plagiarism or Fair Use ya. Plagiarisme atau fair use itu apa ya? Penggunaan yang diperbolehkan gitu. Paper ini terbit tahun 94 di jurnal Communications of the ACM. Communication of the Association of Computing Machinery. Intinya si Pamela Samuelson ini punya empat poin atau 4 faktor yang boleh kita pakai untuk mempergunakan ulang material terbitan orang lain gitu. Jadi satu, the previous work must be restated to lay the groundwork for a new contribution in the second work. Jadi yang pertama, karya sebelumnya atau karya asli itu harus kita nyatakan, gitu kan? Kita nyatakan artinya kita sertakan dalam tulisan atau dalam bentuk multimedia lainnya bahwa karya tersebut adalah memberikan fondasi atau sebagai fondasi untuk kontribusi kita yang baru dalam karya kedua. Jadi itu harus dinyatakan dari awal. Kayak misalnya tadi saya sebut, ini video saya bikin setelah saya nonton videonya Safar Nurhan. Nah, itu saya sudah menyatakan bahwa ini dari situ gitu sumbernya. Atau dasarnya atau inspirasinya atau apa namanya? Unsur-unsurnya kita ambil dari situ. Itu yang pertama, jadi harus dinyatakan dulu. Yang kedua, portions of the previous work must be repeated to deal with new evidence or arguments. Jadi bagian-bagian dari karya asli tersebut harus diulang untuk diperbandingkan dengan bukti-bukti atau argumen-argumen baru. Jadi kalau kayak kita ngutip, misalnya gini, misalnya ketika kita ngomongin bahwa si A gitu, atau misalnya eh, Pramudia itu pernah bilang begini, gitu kan? Kalau di tulisan, ya bagusnya kutipan itu ditulis pakai kutipan langsung. Jadi pakai tanda petik itu bahwa Pramudia itu bilang begini, bla 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 bla. Kemudian di bawahnya baru mungkin kita perlu terangkan lagi konteksnya segala macam. Terus kita bandingkan dengan argumen-argumennya. Jadi harus ditampilkan secara langsung. Kalau video sih bagusnya ya, misalnya saya atau Anda bikin video dan kita ngambil sumber asli dari video lain, video itu harus ditampilkan juga potongannya gitu. Kemudian kita komentari gitu. Jadi orang orang yang nonton itu akan tahu konteks menyeluruhnya. Jadi nggak cuman saya bilang dulu Pramudia itu pernah bilang gini, tapi saya juga harus nyatakan ini nih, ini loh di buku ini gitu, atau di
tulisan ini Pramudia nulis begini, ada buktinya real gitu, baru nanti kita kita mau kita puji, mau kita serang, mau kita uraikan, nggak ada masalah. Yang ketiga, the audience for each work is so different that publishing the same work in different places is necessary to get the message out. Nah, ini penting sekali. Misalnya karya, jadi gini, kalau terjemahannya kira-kira audiens dari masing-masing karya itu berbeda, sehingga mempublikasikan karya tersebut di tempat yang berbeda itu cukup penting untuk dispersi pesan. Misalnya saya di YouTube itu pernah lihat apa ya, channel baca buku, saya lupa. Jadi cari aja lah channel baca buku, itu dia membaca, waktu itu sempet saya baca bukunya siapa ya, lupa itu. Dia baca bukunya orang kan gitu. Itu gimana? Nah, kalau alasannya dia adalah orang Indonesia itu malas baca buku gitu. Itu fakta ya. Kebanyakan orang Indonesia itu malas baca buku, atau tidak punya waktu baca buku, atau tidak punya uang untuk membeli buku ya. Nanti jangan jadi jangan jadi SJW yang mengkritik. Kalau memang niat pasti dapat. Ya, kalau Anda tinggal di kota besar, Anda punya uang, Anda punya akses ke perpustakaan, Anda bisa beli, kayak saya beli e-book di Google Play, itu kan Anda punya privilege. Coba kalau Anda tinggal di ujung gunung, di puncak gunung sana yang nggak ada sinyal, yang Anda harus turun ke kota untuk beli buku, yang Anda kuota pengeluaran hariannya itu misalnya Rp20.000 atau Rp10.000. Terus kemudian mereka nggak punya akses informasi, nggak punya akses untuk membaca, ya daripada Anda ngomongin kritik orang, ya bantu mereka dulu lah gitu. Artinya saya kembali ke pendapat awal bahwa kebanyakan orang Indonesia itu tidak cukup fasilitas untuk baca buku, maka kemudian si vlogger baca buku ini membaca buku tersebut dan di-upload via YouTube. Itu kan audiensnya berbeda. Ada orang-orang yang memang nggak sempat baca buku, atau memang dia nggak suka baca buku, atau memang dia misalnya tunanetra atau punya gangguan penglihatan gitu kan, dia lebih nyaman untuk nonton video atau mendengarkan. Saya sendiri kan ini, coba kalau misalnya kacamata saya ini pas lagi keselip di mana, ya saya lebih milih untuk muter YouTube tapi videonya nggak saya tonton, cuma saya dengerin aja, kan dapatnya juga sama, isi kontennya sama gitu, dan mungkin lebih nyaman. Kalau saya juga orang auditori, jadi lebih nyaman mendengar daripada nonton teks gitu. Itu yang ketiga. Jadi alasannya adalah karena audiensnya berbeda, dan itu cukup penting untuk merepublikasi, menerbitkan ulang karya ini dalam bentuk media yang berbeda, itu boleh. Yang keempat, the author thinks they said it so well the first time that it makes no sense to say it differently a second time. Kalau ada penulis yang berpikir bahwa mereka sudah menyampaikannya dengan sangat baik pada kesempatan pertama, sehingga tidak ada gunanya untuk menyampaikannya secara berbeda di waktu kedua. Misalnya gini, kayak tadi yang saya bilang, si Pram itu pernah mengatakan sesuatu dan sudah well versed itu ya, sudah mengatakan sesuatu dengan sangat bagus, runtut, sistematis dan jelas gitu kan, tidak perlu ada penambahan uraian supaya publik mengerti. Jadi ya saya bisa ambil kutipan langsungnya, kemudian baru saya tanggapi. Ketika saya nanggapi ini, kan saya nggak perlu mengulang kutipannya dia. Nah, kemudian ketika saya mengulang kutipan itu, saya nggak memplagiasi gitu. Karena ya pertama kan saya sudah menyatakan dulu bahwa ini punyanya si tokoh itu. Kalimatnya begini, kalimat aslinya, kemudian saya tanggapi di bawahnya. Mungkin mirip kayak inilah kitab-kitab pesantren yang isinya komentar-komentar itu loh.
Syarah-syarah itu. Jadi kan kalau di syarah-syarah itu kan jelas ada ini kitab aslinya ini ayat-ayatnya begini, dikomentarilah di bawahnya kan gitu. Tapi kan itu jelas dituliskan secara jelas di situ bahwa memang dia eh, sumbernya dari karya ini dan saya tulis juga di sini. Saya copy paste di sini gitu. Kemudian saya komentari bawahnya. Yang tidak boleh itu adalah ketika memasukkan kalimat orang lain tanpa ada keterangan bahwa ini kalimat orang lain. Ini kalimat, misalnya ada kalimatnya Pram, set satu kalimat, terus saya tambah kalimat saya di bawahnya 5 kalimat misalnya. Tapi saya tidak menyatakan bahwa ini kalimatnya Pram, tidak ada keterangan yang jelas, sehingga orang bisa mengira bahwa ini kalimat saya. Itu yang nggak boleh gitu. Tapi kalau kita copy paste karyanya orang, kita copy paste tulisan orang, video orang, lagu orang, tapi kita nyatakan dengan jelas bahwa ini punyanya orang, yang ini punya saya, itu nggak ada masalah. Sekali lagi kayak di komennya komen videonya Safar itu saya nulis plagiarisme itu bukan soal penjiplakan sebetulnya. Kalau penjiplakan semua orang menjiplak lah. Hello, semua kitab-kitab suci itu juga menjiplak kitab suci sebelumnya. Kitab suci yang paling awal mungkin juga menjiplak folklore yang sudah ada. Nggak ada masalah penjiplakan itu. Yang jadi masalah itu adalah ketika kita menjiplak dan kita tidak mengatakan dengan terus terang itu kita jiplak dari karya siapa. Sehingga secara tidak langsung kita mengklaim itu karya kita sendiri dan orang juga mengira itu karya kita. Jadi soal pendakuan, bukan penjiplakan. Sekali lagi, plagiarisme itu soal pendakuan atau mengaku-ngaku atau tidak mengakui karya orang lain. Bukan penjiplakan tapi pendakuan. Jadi jiplak nggak apa-apa, jiplak lah terus, semua orang menjiplak, jiplak aja. Tapi jangan mendaku hasil jiplakanmu itu sebagai karya orisinalmu sendiri. Sekian. Pareng.